Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi, gimana kabarnya? Masih bersama saya Lingga di channel Ngobrol Properti. Oke Sobat Ngopi, kesempatan kali ini kita mau membahas atap. Oke, apa sih atap? Kayak gimana sih atap tuh? Nah, nanti kita bahas. Jadi Sobat Ngopi, atap itu kita bagi deh. Yang namanya atap itu ada dua, rangka dan penutupnya. Nah, itu yang sering kita lihat dan kita bangun selama ini. Rangkanya bisa rangka dari kayu, kemudian ada juga yang sekarang ini yang populer dan sering dipakai adalah baja ringan. Kemudian ada satu lagi baja, benar-benar baja ya, bukan baja ringan. Beda loh, meskipun ada kata bajanya, tapi kalau ada ringan di belakangnya itu materialnya sama sekali berbeda. Itu dari segi rangka. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ini kalau menggunakan rangka kayu. Rangka kayu ini digunakan sejak zaman Dweloe, ya, sejak zaman dulu Sobat Ngopi. Bentuknya seperti ini, rangkanya seperti ini. Jadi sebelum ada teknologi bangunan yang lebih lanjut, rangka kayu ini sering dipakai. Nah, sekarang kesini-sini kita menggunakan material lain seperti besi baja. Nah, baja ini sering digunakan untuk ruangan yang besar seperti factory ya, seperti gudang, seperti pabrik gitu ya, yang membutuhkan ruangan yang sangat-sangat besar. Disinilah digunakannya baja karena lebih efektif dan efisien. Dan terakhir adalah baja ringan. Ini adalah material yang sering digunakan sekarang ini. Kenapa? Karena bahannya ini sebetulnya bukan baja ya, tapi dari zinc alum, seng dan aluminium yang dipadupadankan, yang dicampur sedemikian rupa lah gitu, sehingga terciptalah material baru yang dinamakan zinc alum ya gitu ya. Nah, material ini sangat ringan dan tapi kuat ya, ringan dan kuat, asalkan konstruksinya betul Sobat Ngopi ya. Soalnya kalau lihat satuan kayak gini itu bisa dipelantai-pelantai ya, apa ya masa pelantai kayak gitulah gitu ya. Kalau satu nggak cukup, nggak kuat, ibarat pepatah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kayak gitu. Jadi si baja ringan ini tuh dia harus bersatu padu dengan konstruksi secara keseluruhan ya, baru dia bisa kuat. Tapi kalau dia berdiri sendiri, tidak dikonstruksikan, tidak dibentuk secara rigid, itu tidak akan kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian penutup atap. Penutup atap ini ada bermacam-macam ya. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan bentuknya. Oke, Sobat Ngopi, bentuknya ini ada beberapa macam. Nah, yang pertama ini bentuk pelana. Ini yang populer dan sudah ada sejak zaman dulu. Mungkin paling pertama kali ya. Karena bentuk pelana ini ya seperti halnya pelana untuk kuda. Jadi simple, set gitu doang, itu pelana. Dan ini sampai sekarang juga masih digunakan untuk rumah-rumah yang modern. Karena bentuknya yang simple ini sangat cocok untuk desain yang minimalis, yang modern, yang simple gitu ya, simply. Oke, selanjutnya adalah bentuk limas. Jadi bentuk limas ini perpaduan dari pelana yang dijadiin satu ya. Jadi semuanya ini nggak ada yang semuanya tertutup atap gitu ya, nggak ada yang runcingnya gitu. Kelebihannya apa dengan menggunakan atap limas ini? Atap limas ini sering digunakan oleh bangunan-bangunan yang skala besar ya Sobat Ngopi, sehingga tentunya kesannya menjadi kesan mewah dan wah gitu ya. Cuman kekurangannya ini satu, pas di sambungannya ini, nah kira ini, jadi ini atap limas ini, nah ini ya seperti ini. Ini sambungannya ini loh Sobat Ngopi, ini yang sering menjadi masalah atau kendala, karena kalau tidak rapi ini akan bisa jadi bocor, apalagi kalau dua atap limas menyatu gitu. Oke, selanjutnya adalah atap miring ya. Atap miring ini bedanya apa dengan atap-atap yang lainnya? Ini sangat-sangat kelihatan bedanya Sobat Ngopi. Bedanya ini simple banget, jadi hanya miring ini set jadi cuma atap miring gini doang. Ini sering digunakan untuk desain-desain. Kalau dulu sih sering digunakan untuk seperti warung gitu ya Sobat Ngopi. Nah, ada satu lagi perpaduan dari atap miring ini.
gitu ya, namanya kalau orang Sunda mengatakannya ini tagok anjing. Maaf ya, ini bukan kasar ya, tapi emang seperti itu. Tagok anjing ini, jadi ini atap miring cuman ada kayak pelananya sedikit gitu. Nah, ini sering dipakai untuk di warung-warung zaman dulu gitu ya. Sobat Ngopi mungkin sering lihat ya. Kelebihannya dengan menggunakan atap miring ini bisa diekspos, kemudian bisa menggunakan skylight dan sebagainya. Tapi pelana limas juga bisa sih pakai skylight. Atap miring ini dia bisa menjadi icon yang eye catching ya. Jadi si atap ini dia seperti kayak tentara yang pakai baret, nah gitu ya, miring gitu kan. Jadi eye catching gitu Sobat Ngopi. Asalkan memang desainnya pas gitu ya. Oke, selanjutnya adalah atap datar. Jadi atap datar ini benar-benar flat ya Sobat Ngopi. Flat. Atapnya flat datar. Jadi nggak ada bentuk-bentuk limas, miring apa dan sebagainya. Materialnya juga pasti berbeda ya dengan atap limas, atap pelana maupun atap miring gitu. Karena memang untuk menciptakan atap datar ini konstruksinya tidak serumit pelana dan limas, tapi memang harus rigid, harus benar-benar kuat seperti halnya beton. Dan sejauh ini sih yang saya tahu atap datar itu hanya menggunakan material beton ya. Tapi mungkin Sobat Ngopi tahu material yang lain yang bisa digunakan untuk menjadi atap datar, mungkin bisa dikasih tahu ke kita ya. Komen di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah atap kubah. Nah, atap kubah ini sering kita identikan dengan salah satu sarana ibadah, salah satu tempat ibadah, yaitu ibadah Muslim ya, ibadah umat Islam, yaitu masjid. Sebetulnya bentuk kubah ini itu udah ada sejak zaman dulu, sebelum Islam datang. Sebelum zaman Nabi Muhammad, ya artinya zaman Roma dulu itu bangunan-bangunan itu menggunakan atap kubah juga di gereja-gerejanya dan bangunan yang lain kayak City Hall dan sebagainya, untuk bangunan bentangan yang luas. Bentangan yang luas, kemudian dia ingin atapnya ini ingin rigid gitu ya. Soalnya kalau zaman dulu kalau bentangan luas itu seperti halnya kita bikin jembatan ya, mau nggak mau harus dibikin kubah. Jadi itu adalah solusi praktis, solusi teknis gitu ya, untuk mendapatkan penutup atap yang kuat gitu ya, tapi dengan bentangan yang cukup luas. Karena zaman dulu mungkin kalau menggunakan atap limas atau atap pelana dengan bentangan yang luas, ini sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien gitu ya, karena pasti konstruksinya akan besar dan banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke material penutup atapnya. Tadi kan dari bentuk-bentuk atapnya ya Sobat Ngopi. Sekarang kita lanjut ke material penutup atap. Nah, yang pertama adalah atap rumbia. Nah, Sobat Ngopi, atap rumbia ini adalah atap yang mungkin bisa dibilang paling pertama kali ya. Ketika manusia zaman dulu membuat shelter atau tempat perlindungan, dia menggunakan atap rumbia atau atap yang ada di situ. Ini untuk daerah tropis ya. Mungkin kalau daerah yang lain mungkin akan berbeda karena material yang digunakan juga akan berbeda. Nah, kalau di orang tropis, kalau di masyarakat daerah tropis, atap rumbia ini atap yang paling awal sekali digunakan untuk menutup atapnya. Oke, selanjutnya adalah atap genteng. Sobat Ngopi, setelah rumbia mungkin orang-orang menggunakan metode yang lain, menggunakan tanah liat dan dibentuklah genteng. Dulu sekali, zaman-zaman dulu kala, ketika orang pertama kali menggunakan bata merah, mereka juga menggunakan penutup atap menggunakan tanah liat atau dalam bentuk genteng ya, dengan rangka kayu biasanya. Kan dulu belum ada baja ringan ya, makanya menggunakan kayu dan penutup atapnya menggunakan tanah liat. Nah, kesini-sini sekarang tanah liat tersebut masih tetap banyak juga digunakan, cuman hanya saja sekarang ini tanah liat tersebut telah dimodifikasi menjadi keramik ya Sobat Ngopi. Jadi keramik yang mungkin kayak pot gitu ya, sama juga kayak buat di genteng. Jadi ada namanya genteng dari keramik. Bedanya apa? Bedanya dia lebih finishingnya lebih beda ya, lebih bisa glossy ataupun bisa doff gitu ya. Kalau dibandingkan tanah liat, dia tidak pakai menggunakan finishing secara real, secara kelihatan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah atap sirap. Selain genteng, zaman dulu juga orang-orang ketika banyak sekali kayu ya, dulu kan kayu ini belum langka ya, maksudnya nggak semahal sekarang gitu ya.
Nah, dulu atap sirap ini sering menjadi material yang utama juga untuk digunakan di rumah atau bangunan-bangunan yang besar. Bisa dilihat dari bentuk-bentuk bangunan zaman Belanda dulu ya, selain menggunakan tanah liat ada juga yang menggunakan atap sirap atau atap kayu. Atap sirap ini merupakan kayu yang dipotong sedemikian rupa setipis mungkin, tapi sangat-sangat kuat gitu ya. Kebanyakan dulu bahannya dari material kayu ulin yang datang dari Kalimantan. Karena atap ulin itu, kayu ulin itu kayu besi ya namanya, karena dulu sering dipakai buat bantalan rel kereta api. Kayu ulin ini sangat kuat, malah di tempat cuaca, di tempat air dan panas matahari, terik matahari dan sebagainya, dia malah lebih kuat. Oke, selanjutnya adalah atap beton ya. Tadi sudah rumbia, genteng, sirap. Selanjutnya adalah atap beton. Jadi atap beton ini berbeda dengan penutup yang lain yang menggunakan rangka. Jadi atap beton ini rangkanya rangka besi tentunya ya. Jadi seperti hal kita membuat dak lantai, maka atap beton ini pertama dia bikin dak buat nanti di atas. Udah kayak lantai aja, cuman jadiin atap. Gitu intinya. Simpel ya sobat ngopi ya. Seperti hal kita membuat dak lantai, tak. Nah, paling atas dibikin dak lantai juga, cuma itu menjadi fungsinya menjadi atap. Nah, malah ini menjadi sebuah sarana tersendiri apabila sobat ngopi ingin ada ruang terbuka di atas untuk menikmati view gitu ya. Seperti halnya video saya sebelumnya nih sobat ngopi ya. Rumah yang di Bandung ini dia punya view yang keren gitu karena posisinya di atas. Kemudian selain buat di dak, beton juga bisa dibuat genteng ya sobat ngopi. Tadi genteng biasanya pakai tanah liat, nah sekarang ini ya udah agak lama juga sih. Genteng ini bisa menggunakan beton ya. Kenapa? Karena dengan desain minimalis yang ya tahun 2000-an kesini itu orang sering ingin membuat desain rumahnya ini seakan-akan seperti minimalis modern ya. Seakan-akan, maaf karena kalau orang arsitek bicara makanya bahasa minimalis modern ini akan berbeda dengan orang marketing. Nanti kita bahas langsung ngopi ya. Nah, genteng beton ini sering dipakai sebagai alternatif penutup atap. Karena apa? Karena desainnya yang simple dan flat ya. Karena kalau genteng tanah liat itu jarang dan nggak bisa dibikin flat. Tapi memang ada juga beberapa yang genteng tanah liat bisa jadi flat gitu ya. Tapi itu malah itu berbeda dan jarang. Yang seringnya adalah genteng beton dengan model flat gitu ya, dengan menggunakan finishing di atasnya. Nah, selanjutnya selain atap menggunakan material beton, ada juga atap yang menggunakan material metal. Metal ini ada juga yang menggunakan dari zinc alum seperti halnya rangka baja ringan tadi dengan finishing touch berupa dikasih aspal dan sebagainya atau sandblast gitu ya. Ada juga yang dibiarin terbuka gitu seperti spandek dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan metal yang dari besi gitu ya, dari galvanis juga ada, sehingga tampilannya lebih eye catching dan lebih mantap gitu. Kesannya modern banget, tapi enak lah dilihatnya. Ini kebanyakan rumah-rumah di Amerika atau rumah di Eropa sekarang yang zaman-zaman sekarang modern kesini, yang mungkin tahun 1900-an kesini menggunakan atap metal seperti itu. Selanjutnya ada juga atap aspal sobat ngopi. Atap aspal ini atau bahasanya bitumen ya, ini sering digunakan. Sebenarnya udah lama sih atap aspal ini. Jadi materialnya ini seperti lembaran-lembaran kain yang atasnya ini dikasih lapisan aspal ya. Seperti halnya tadi zinc alum juga, yang metal tadi dikasih lapisan aspal atau bitumen atau yang sandblast dan sebagainya. Material aspal ini juga sering digunakan untuk penutup atap. Zaman Belanda juga sudah ada zaman penutup atap menggunakan atap bitumen ya, atau atap aspal ini, sehingga lembaran-lembarannya ini cuman memang kalau dari biaya mungkin costnya lebih mahal karena ada perlakuan-perlakuan tertentu, tapi secara penampilan, secara tampilan fisik ini memang benar-benar clean banget, eye catching gitu ya. Jadi kalau menggunakan atap aspal ini, bitumen ini cocok sekali untuk dibikin, mau dibikin liuk-liuk, mau dibikin seperti apapun, atap aspal ini sangat memungkinkan dibandingkan dengan genteng, kemudian atap-atap yang lain. Oke gitu sobat ngopi, dari saya ngebahas tentang atap ya, model-modelnya, jenis-jenisnya, kemudian bentuknya dan material penutupnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saran atau referensi buat sobat ngopi yang ingin bangun rumah atau yang ingin renovasi rumah atau yang ingin beli rumah.
cocoknya sih seperti apa ya atap-atap yang atap rumah yang akan Sobat Ngopi pilih nantinya gitu ya. Oke Sobat Ngopi, jangan lupa tentunya di subscribe, kemudian ditekan tombol loncengnya dong ya, supaya terus nanti muncul notifikasi-notifikasi terbaru dari kami dari channel Ngobrol Properti ini. Oke Sobat Ngopi, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.